Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yandes Landukati, program studi Teknik Informatika, mahasiswa Universitas Kristen Wirwacana Sumba semester 4. Kembali lagi bersama saya dalam video kali ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Sumba, di mana suruhan dalam video ini mencari usaha tentang produk lokal. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha jual beli kain tenun ikat Sumba Timur yang berada di lorong pasar Impres Matawai. Jadi dalam gambar ini nampaknya ada kerumunan, sepertinya ada proses penawaran dan juga ada orang-orang yang mencari tahu tentang kain-kain yang dipasarkan di lorong pasar ini. Dan gambar ini saya menunjukkan bahwa di lorong pasar penjualnya memasarkannya dengan cara seperti ini. Jadi strategi ini digunakan untuk ketika masyarakat lewat atau wisatawan asing dan juga masyarakat secara umum ketika lewat di lorong pasar, mereka bisa melihat secara langsung, dan juga ketika mereka berminat mungkin mereka bisa mencari tahu atau mencek kualitas dan juga harga dari produk ini. Dan untuk itu di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait gambaran umum tentang produk lokal kain Sumba Timur. Jadi kain tenun ikat Sumba Timur merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain terkenal unik karena proses pembuatan memerlukan waktu relatif lama, yakni sekitar 2-4 bulan. Lalu pewarnaan kain menggunakan bahan alami asli dari produk lokal seperti akar mengkudu atau biasa disebut kombu, dan juga ada wora. Kombu ini berfungsi untuk kasih merah kain, sedangkan wora ini berfungsi untuk kasih biru kain. Lalu ada luaba. Luaba ini digunakan untuk mencampur adukan antara kombu dengan luaba supaya menghasilkan warna yang lebih terang. Lalu di sisi lain juga mereka menggunakan wantex. Wantex ini bukan alami tetapi ini sifatnya buatan. Terus salah satu corak kain tenun yang bermotif kuda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motif. Itu motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan juga kebangsawanan. Karena kuda dianggap sebagai simbol atau harga diri masyarakat Sumba. Lalu ada motif ayam juga melambangkan kehidupan wanita. Motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan seorang raja. Lalu di sini sumber daya alam. Sumber daya alam di sini yang digunakan itu ada alat dan bahan, ada sumber daya yang tersedia itu ada benang atau tungku, lalu ada akar mengkudu, ada wora, dan ada luaba. Lalu
alat-alat yang digunakan untuk memproduksi sebuah kain, yang pertama ada kambila. Kambila ini digunakan pada saat menenun. Lalu ada wanggi. Wanggi ini digunakan pada saat menjabarkan, atau istilah dari bahasa Sumba pamening, itu proses menjabarkan benang dari yang dikabukul, istilahnya yang dikabukul lalu dibuat dalam wanggi atau dijabarkan dalam wanggi, yang istilahnya pamening. Lalu setelah pamening, setelah ukuran kain atau sarung yang mau dibuat sesuai, lalu diover ke kepala. Dalam kepala ini terjadi proses istilahnya pandangi, yang berarti bahwa kasih kencang kain. Lalu setelah dikasih kencang, karandi. Setelah karandi, diberikan motif atau digambar mau kasih motif apa, seperti itu mungkin ayam, kuda, atau tengkorak, seperti itu. Lalu setelah itu ada piapang. Nah, piapang ini digunakan untuk kabukul atau kasih benang itu dikasih bulat-bulatan. Lalu ada hawulur. Nah, hawulur ini ketika setelah habis dikerjakan dalam piapang atau dibuat dalam bentuk bulat-bulatan, itu dipindahkan ke hawulur. Nah, hawulur ini digunakan pada saat menenun. Lalu ada kandarak juga digunakan pada saat menenun, serta kambila juga digunakan pada saat menenun. Jadi antara hawulur, kandarak, kambila itu digunakan pada saat menenun, digunakan bersamaan. Lalu proses pengolahannya, yang pertama dari benang tungku. Benang tungku itu dibuat pertama, atau di proses pertama itu dinamakan kabukul, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia benang itu dibuat dalam seperti bulat-bulatan. Nah, setelah dibuat dalam bentuk bulat-bulatan, kemudian pindah ke pamening atau ke wanggi. Nah, dalam pamening ini ada proses penjabaran dari kabukul ke pamening, yang sifatnya dijabarkan dari kabukul ini ke wanggi, yang sifatnya sama ke ukuran pada kain yang akan dihasilkan. Lalu setelah habis pamening, masuk ke wanggi. Nah, pandangi. Dalam pandangi ini itu proses kasih kencang kain supaya pada saat pewarnaan atau penggambaran sebuah motif itu bisa menghasilkan gambar yang maksimal. Lalu setelah itu, setelah pandangi, diberikan gambar atau pemberian motif. Lalu setelah itu, setelah habis gambar atau diberikan motif, dikarandi atau diikat, ditutup untuk setiap gambar yang garis-garis pada motif itu. Lalu setelah itu ditutup pakai atau diikat pakai tali rafia. Setelah itu dilakukan pewarnaan. Nah, proses pewarnaan ini kalau misalnya mau menghasilkan kain kombo, berarti
pewarnaannya menggunakan akar mengkudu, sedangkan kalau mau kainnya warna hijau itu digunakan pewarnaan menggunakan bahan alami wora. Lalu setelah pewarnaan selesai itu dijemur atau melakukan pengeringan. Lalu setelah pengeringan itu terjadi masuk pada wangi lagi, masuk pada wangi bahwa masuk pada wangi. Setelah itu dikasih rapi untuk setiap motif yang diberikan. Lalu setelah itu masuk ke proses tenun. Lalu ada nama produk. Jadi untuk kain Sumba Timur sendiri hanya memiliki nama kain kombu dan kain kawuru. Lalu kenapa disebut kain kombu dan kenapa disebut kain wora? Kain kombu disebut kain kombu karena digunakan proses pewarnaannya akar mengkudu atau istilah Sumbanya kombu, dan itu akan berwarna merah. Jadi kain kombu itu berwarna merah. Lalu kain kawuru, mengapa disebut kain kawuru? Karena bahan alaminya wora. Lalu ini outputnya seperti apa atau warnanya seperti apa ketika menggunakan wora atau yang disebut kain kawuru. Jadi kain kawuru itu berwarna biru. Lalu ada desain produk. Setiap kain atau produk yang dibuat mempunyai gambar atau motif yang memiliki makna tersendiri. Jadi setiap produk memiliki gambar masing-masing atau motif-motif tersendiri. Nah, dari gambar atau motif itu memiliki makna tersendiri pula. Untuk motif kuda, maknanya sebagai keagungan, kepahlawanan, dan juga sebagai harga diri dari masyarakat Sumba. Lalu motif memuli juga melambangkan sebagai kehormatan seorang wanita. Lalu memuli ini digunakan pada saat acara bilis. Itu mempertandakan bahwa ketika laki-laki membawa memuli pada saat pertama kali pergi ke rumah dari si wanita, berarti bahwa keluarga dari si wanita ketika melihat memuli ini, berarti mereka sudah menyangka bahwa laki-laki ini mempunyai maksud dan tujuan ketika datang di rumah itu. Lalu ada proses penjualan. Jadi proses penjualan itu dilakukan secara online dan juga offline. Dilakukan secara online itu menggunakan media Instagram, Facebook, YouTube, dan juga WhatsApp. Lalu di sisi lain juga mereka berjualan di pasar Impres Matawai atau di lorong pasar Impres Matawai. Jadi mereka memasarkan produknya selain mengupload ke media-media, mereka juga berinisiatif untuk pergi ke pasar dan menjual secara offline istilahnya. Lalu ini gambar-gambar dari produk kain Sumba Timur. Oke, mungkin itu penjelasan atau video dari saya kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.